Anda yang menerima, yang ketiban berkah dari pembahasan nasab ini. Justru yang menjadi korban, yang dicemooh, yaitu Kiai Imad dan kawan-kawan yang membahas nasab ini. Tapi yang ketiban berkah itu panjenengan-panjenengan para kiai-kiai. Dengan adanya pembahasan nasab ini, ketiban berkahnya kalian sekarang itu lebih dihormati, lebih didekati oleh para habaib dari Ba'alawi. Ini hikmahnya. Pasti mereka akan malu sendiri. Karena sudah banyak masyarakat yang paham, yang tahu. Masyarakat bisa paham, bisa tahu. Ya karena barokahnya, manfaatnya, ada Kiai Imad, ada orang yang berani. Yang berani kalian cemooh, yang berani kalian katakan sebagai peresah, pemecah belah umat. Ada orang yang berani seperti itu, akhirnya membawa hikmah kepada masyarakat, pada umat yang sebelumnya dibuat resah karena adanya pendawiran, adanya orang-orang yang meminta sejumlah uang, mengatasnamakan kalau kalian tidak memberikan uang maka akan kami doakan yang tidak baik. Hal-hal semacam itu kemudian berkurang, keresahan masyarakat kemudian berkurang. Inilah manfaatnya, faedahnya. Baru saja itu kemarin seorang habaib ada di rumah, istri orangnya, lakinya sedang berlayar. Nah seperti inilah, kalau mereka tidak menerima terus masih menunjukkan perilaku-perilaku yang mencoreng nama baginda Nabi, maka kami sebagai umat Nabi yang cinta kepada dzurriyyah Nabi yang asli, yang cinta kepada baginda Nabi tidak akan menerima, akan kami bahas terus mereka yang telah mencoreng nama baginda Nabi. Karena tujuan pembahasan nasab ini bukan membenci siapapun, tapi ingin memurnikan nama baginda Nabi, murnikan dzurriyyah Nabi yang asli biar tidak tercoreng. Saya punya teman seorang habaib itu yang bekerja keras jualan minyak. Tapi ini kan jualan. Kayak seperti inilah yang perlu kalian semua para habaib ini. Sehingga kalian ketika dibahas nasabnya, ketika mau dianggap cucu Nabi atau tidak, kalian tidak akan resah. Karena apa? Kalian sudah kuat ekonomi, karena kehidupan kalian tidak pernah menggantungkan kepada orang lain. Tapi kalau kehidupan kalian tidak kalian rubah seperti itu, maka yang terjadi ya kalian tidak akan terima. Karena apa? Karena kalian sudah kadung mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan kenikmatan dari diakui sebagai cucu Nabi. Inilah yang buat kalian itu berat, tidak mau nasab kalian itu diragukan. Dia justru ingin tidak dianggap sebagai putra seorang kiai, karena itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar jika belum siap. Jadi seharusnya para habaib ini, Ba'alawi ini mencontoh anak dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini. Contohlah mereka bahwa dianggap sebagai cucu Nabi seharusnya menjadi tanggung jawab yang besar, bukan malah pengen diakui. Dari sini sebenarnya sudah nampak kalau kalian itu bukan cucu Nabi, karena sudah pengen diakui, itu sudah tidak beres. Ya kita sangat sayangkan dari ketum PBNU dan Rois Amnya itu yang masih ngabur, husnudon, tapi dikeluarkan, didengarkan umat NU yang sudah jelas-jelas mereka tahu, warga NU, umat NU merasakan sendiri keresahan yang ditimbulkan oleh dari perilaku para habaib ini. Kok ketumnya mengajak untuk husnudon saja? Kalau tidak ada kejadian apa-apa ya kita husnudon. Sudah jelas ada kejadian perilaku-perilaku mereka yang mencoreng baginda Nabi. Kok masih saja ngajak husnudon dan sebagainya. Itu namanya husnudon, ngawur tanpa dasar. Tidak mau lihat realita dan fakta di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi komentar-komentar orang yang masih mengatakan bahwa adanya polemik nasab, adanya pembahasan nasab ini
itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ya. Saya ingin menanggapi kata-kata seperti itu ya, baik itu kata-kata itu dari orang-orang biasa ataupun dari para kiai-kiai. Dari para kiai-kiai yang mengatakan seperti itu ya, jelas mereka tidak melihat atau tidak mau melihat fakta, realita perkembangan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana yang sudah terjadi di masyarakat kita setelah adanya pembahasan nasab, setelah adanya gaduh nasab, polemik nasab yang disuarakan, yang dimunculkan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ada apa? Ada faedah apa? Baik, sekarang akan saya tunjukkan kepada orang-orang yang masih mengatakan seperti itu, bahwa polemik nasab ini, gaduh nasab ini, kalau dikatakan itu tidak ada manfaatnya, bahkan dianggap sebagai pemecah belah, sebagai membuat resah umat, itu salah besar sekali. Manfaat yang pertama, yang sudah ada, hikmah yang sudah ada dari adanya pembahasan nasab ini, yaitu yang pertama adalah pendawiran ya, orang-orang atau sikap para habaib yang selama ini kelihatan arogan, yang begitu angkuh, yang begitu sombong, atau yang melakukan pendawiran kepada masyarakat umum, masyarakat lemah, atau orang-orang yang masih lugu, ini sangat berkurang sekali, sangat berkurang sekali. Misalkan adanya permintaan sodako-sodako dan sebagainya, dan kita sudah tahu kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ini berkurang drastis. Bukankah ini sebuah kemanfaatan? Ini berkurang drastis. Terus kemudian kalau ada dari seorang tokoh kiai mengatakan bahwa ini hanya membuat resah, membuat gaduh, tidak ada manfaatnya, itu dia tidak melihat fakta di hadapan dia sendiri. Faktanya pada saat ini, pada kali ini, setelah adanya pembahasan nasab ini, setelah nasab para habaib ini diobok-obok, dibahas, mereka lebih sekarang ini mereka mendekati, merapat kepada orang-orang yang masih pro kepada dia, masih mendukung dia, yang masih ya istilahnya mendukung kepada dia. Dia akan merapat, dan mereka para habaib ini tidak lagi berani angkuh, tidak lagi menunjukkan kesombongan. Sekarang yang kita bisa lihat di masyarakat, justru para habaib, para ba'alawi ini lebih mendekat kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang kelihatan pro kepada dia, dan menunjukkan kesopanan, menunjukkan lebih penghormatan yang dulu sebelumnya itu tidak tampak. Seharusnya para kiai yang mengatakan semacam itu, orang-orang yang mengatakan semacam itu harusnya sadar ada perubahan tidak seperti itu. Dan pasti mereka para kiai akan merasakan dia seperti lebih didekati para habaib ini, para ba'alawi ini, yang sebelumnya mereka ini ya dicuekin, ya tetap dihormati, tapi penghormatannya tidak semanis hari ini. Inilah, dan itu saya lihat sendiri faktanya semacam. Kenapa saya ngomong semacam ini? Saya membahas perkembangan nasab ini karena saya melihat sendiri faktanya hal semacam itu. Nah, inilah manfaat faedahnya. Jadi seharusnya para kiai-kiai itu seharusnya tidak mencemooh. Seharusnya mereka itu mendukung Kiai Imad, bukan malah mencemooh untuk menyuruh menganggap pembahasan nasab ini berhenti. Ini hikmahnya sangat besar, manfaatnya untuk kalian sendiri, ya, terutama para kiai-kiai yang masih membela Ba'alawi ini. Anda yang menerima, yang ketiban berkah dari pembahasan nasab ini, justru yang menjadi korban, yang dicemooh, yaitu Kiai Imad dan kawan-kawan yang membahas nasab ini. Tapi yang ketiban berkah itu panjenengan para kiai-kiai dengan adanya pembahasan nasab ini. Ketiban berkahnya kalian sekarang itu lebih dihormati, lebih didekati oleh para habaib dari Ba'alawi. Ini hikmahnya. Anda pasti akan merasakan semua. Jadi jangan ngomong seenaknya.
Jangan ngomong seenaknya ya. Yang jelas itu adalah hikmah pendawiran yang membuat masyarakat selama ini resah. Itu sudah berkurang jauh sekali, bahkan di sebagian tempat itu sudah banyak yang hilang seperti itu. Ya kenapa? Pasti mereka akan malu sendiri. Karena sudah banyak masyarakat yang paham, yang tahu. Masyarakat bisa paham, bisa tahu. Ya karena barokahnya, manfaatnya, ada kiai imat, ada orang yang berani. Yang berani kalian cemooh, yang berani kalian katakan sebagai peresah, pemecah belah umat. Ada orang yang berani seperti itu, akhirnya membawa hikmah kepada masyarakat, pada umat yang sebelumnya dibuat resah karena adanya pendawiran, adanya orang-orang yang meminta sejumlah uang, mengatasnamakan kalau kalian tidak memberikan uang maka akan kami doakan yang tidak baik. Hal-hal semacam itu kemudian berkurang, keresahan masyarakat kemudian berkurang. Inilah manfaatnya, faedahnya. Sekali lagi, inilah manfaat yang begitu besar. Jadi pembahasan nasab ini mari kita dukung. Kita tetap terus dibahas selagi masih ada dari Ba'alawi, para habaib ini yang tidak terima dibahas. Justru pembahasan nasab ini akan terus dibahas. Kalau mereka bisa menerima kemudian legowo, biarlah nasab saya ini dibahas. Apa sih? Kalau mereka bisa berkata semacam itu, seperti itu, maka pembahasan nasab ini sebaiknya dihentikan. Kalau memang sudah menyerah, sudah pasrah ya, menerima. Lah terus kita kan sudah tidak perlu berkoar-koar lagi membahas nasab. Tapi selagi para ba'alawi ini, para habaib ini tidak mau menerima, tapi ternyata masih ada perilaku mereka yang mencoreng nama baginda Nabi, maka pembahasan nasab ini tidak boleh berhenti, harus dibahas. Karena apa? Mereka masih tidak mau menerima nasab mereka ini diragukan atau dibatalkan, tapi ternyata faktanya masih ada perilaku yang mencoreng nama baginda Nabi. Seperti kejadian baru saja itu kemarin, seorang habaib ada di rumah, istri orangnya, lakinya sedang berlayar. Nah, seperti inilah. Kalau mereka tidak menerima terus masih menunjukkan perilaku yang mencoreng nama baginda Nabi, maka kami sebagai umat Nabi yang cinta kepada dzurriyyah Nabi yang asli, yang cinta kepada baginda Nabi, tidak akan menerima. Akan kami bahas terus mereka yang telah mencoreng nama baginda Nabi. Karena tujuan pembahasan nasab ini bukan membenci siapapun, tapi ingin memurnikan nama baginda Nabi, murnikan dzurriyyah Nabi yang asli, biar tidak tercoreng oleh orang-orang yang hanya mengaku-ngaku tapi justru perilakunya mencemarkan. Seandainya mereka itu sadar diri, kalau mereka sudah tahu perilakunya itu bejat, tidak usah menunjukkan label-label sebagai cucu Nabi. Lakukan saja, misalkan kalian kalau mau berbuat kemaksiatan, tapi jangan tunjukkan kalian itu sebagai cucu Nabi, maka justru kami akan hormat kepada kalian semua. Tapi kalau cara kalian seperti ini masih tidak mau menerima, tapi kalian masih menunjukkan orang-orang yang menghina, merendahkan para ulama, yang mencaci maki, yang masih menunjukkan perilaku mencoreng, melakukan perzinahan. Ya, laki-laki kasusnya adalah melakukan perzinahan dengan istri orang. Sudah bisa kita lihat bersama. Ini tentu sangat mengotori, sangat mencemarkan. Ini sangat meresahkan bagi umat yang cerdas, yang waras. Pasti otak mereka tidak akan menerima masa cucu baginda Nabi seperti ini. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan. Jadi peringatan untuk saya memperingatkan kepada saudaraku semua, dari saudara saya muslim, dari para habaib, dari para ba'alawi. Sebaiknya panjenengan semua, kalian semua itu terimalah kalau nasab kalian ini diragukan atau dibatalkan. Karena memang meragukannya bukan berdasar kebencian, tapi memang ditemukannya banyak data-data. Bukan hanya sekedar masalah perilaku kalian yang mencurigakan, tapi memang data-datanya yang memang tidak menunjukkan kalian adalah sebagai dzurriyyah Nabi yang asli. Jadi terima sajalah.
kalian terima, legowo. Cobalah hidup yang normal seperti masyarakat pribumi, orang-orang Jawa asli ini. Mereka bekerja, tidak mengandalkan siapapun. Cobalah. Saya juga masih salut kepada dari kalangan Ba'alawi, para habaib yang juga di antara mereka masih banyak yang juga pekerja keras. Masih banyak ada. Saya punya teman seorang habaib itu yang bekerja keras jualan minyak. Tapi ini kan jualan. Kayak seperti inilah yang perlu kalian semua para habaib ini. Sehingga kalian ketika dibahas nasabnya, ketika mau dianggap cucu Nabi atau tidak, kalian tidak akan resah. Karena apa? Kalian sudah kuat ekonomi, karena kehidupan kalian tidak pernah menggantungkan kepada orang lain. Tapi kalau kehidupan kalian tidak kalian rubah seperti itu, maka yang terjadi ya kalian tidak akan terima. Karena apa? Karena kalian sudah kadung mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan, kenikmatan dari diakui sebagai cucu Nabi. Inilah yang membuat kalian itu berat, tidak mau nasab kalian itu diragukan. Ini yang membuat sebenarnya yang jadi polemik, yang jadi gaduh, yang kelihatan terjadi pecah belah, itu ya kalian sendiri yang tidak terima. Seandainya kalian terima, pasti suasana di masyarakat itu clear, tenang. Kalian coba biasa saja, tidak apalah. Cuma diragukan nasabnya, apa sih artinya dianggap? Justru malah saya semakin senang kalau tidak dianggap, karena kita tidak mendapatkan beban yang banyak. Dianggap sebagai cucu Nabi itu seharusnya menjadi beban yang berat untuk orang-orang yang benar-benar menjadi durian Nabi. Karena kalian itu harus menunjukkan perilaku, akhlak sebagai seorang cucu Nabi. Saya jadi teringat dengan anaknya, siapa itu artis yang meninggal dunia, almarhum Ustadz Jeffrey itu yang bernama siapa itu, anak laki-lakinya itu. Dia berkata jujur, saya ini kepingin bebas karena saya dianggap sebagai putra seorang kiai. Kehidupan saya, perilaku saya jadi disorot. Dia mengatakan dia justru ingin tidak dianggap sebagai putra seorang kiai, karena itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar jika belum siap. Jadi seharusnya para habaib ini, Ba'alawi ini mencontoh anak dari almarhum Ustadz Jeffrey, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini. Contohlah mereka bahwa dianggap sebagai cucu Nabi seharusnya menjadi tanggung jawab yang besar, bukan malah pengen diakui. Dari sini sebenarnya sudah nampak kalau kalian itu bukan cucu Nabi, karena sudah pengen diakui, itu sudah tidak beres. Adapun para kiai-kiai yang masih husnudon dengan kejadian semacam ini, dengan perilaku kalian semacam ini yang masih ingin diakui, tapi para kiai-kiai yang masih suudon, ya semoga mereka itu dibukakan pintu hatinya. Yang masih husnudon itu, semoga dibukakan pintu hatinya. Kayak begini kok masih husnudon. Sudah jelas fakta, tidak mau melihat fakta dan realita. Ya kita sangat sayangkan dari Ketum PBNU dan Rois Amnya itu yang masih ngawur. Husnudon tapi dikeluarkan, didengarkan umat NU yang sudah jelas-jelas mereka tahu, warga NU, umat NU merasakan sendiri keresahan yang ditimbulkan oleh dari perilaku para habaib ini. Kok ketumnya mengajak untuk husnudon saja? Kalau tidak ada kejadian apa-apa ya kita husnudon. Sudah jelas ada kejadian perilaku-perilaku mereka yang mencoreng baginda Nabi. Kok masih saja ngajak husnudon dan sebagainya. Itu namanya husnudon, ngawur tanpa dasar. Tidak mau lihat realita dan fakta di lapangan. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.